Bayangkan, di tengah gurun yang sunyi, terdengar ringkikan keledai setiap malam. Namun ketika dicari, ternyata itu bukan keledai, melainkan suara seorang anak yang durhaka pada ibunya. Inilah kisah nyata dari Atta bin Yasar, pelajaran tentang dahsyatnya doa seorang ibu. Malam itu, gurun pasir menyelimuti mereka dengan keheningan yang pekat. Bintang-bintang di langit terlihat begitu dekat, seolah bisa digapai oleh tangan. Sekelompok musafir telah memilih tempat ini untuk beristirahat, membiarkan lelah perjalanan seharian mencair perlahan. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara memekakkan telinga memecah keheningan. Ringkikan keledai yang menyayat, penuh kesengsaraan, terus bergema di udara. Wah, bukan hanya sekali, melainkan berulang-ulang tanpa jeda. Suara itu begitu keras dan pedih, menusuk ke dalam kegelapan malam, membuat bulu kuduk merinding. Para musafir saling berpandangan, mata mereka dipenuhi rasa penasaran dan kegelisahan. Bagaimana mungkin ada keledai di tengah gurun sejauh ini? Dengan ringkikan yang terdengar seperti jeritan, mereka memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Langkah demi langkah mereka menembus kegelapan, dipandu oleh ringkikan yang tak henti. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk reot yang nyaris tak terlihat. Di ambang pintu, seorang perempuan tua berdiri, bayangannya tampak rapuh di bawah sinar rembulan. Salah satu dari mereka bertanya, suaranya dipenuhi kebingungan. "Wahai ibu, kami mendengar ringkikan keledai yang tiada henti. Begitu mengganggu hingga kami tak bisa memejamkan mata. Namun, kami tidak melihat keledai di sekitarmu." Perempuan tua itu menghela napas panjang. Wajahnya yang keriput tampak diselimuti kesedihan yang tak terlukiskan. "Itu bukanlah suara keledai, Nak. Bisiknya, suaranya bergetar. Itu suara anakku sendiri. Rasa kaget menyelimuti mereka. "Anakmu?" Dahulu, Lanjut perempuan itu, air matanya mulai menetes. ia gemar mengejek dan merendahkanku. Setiap hari ia memanggilku dengan sebutan keledai. Hai keledai, kemarilah. Atau hai keledai, pergilah. Kata-kata itu, Nak, sungguh melukai hatiku. Hingga akhirnya, dengan hati yang hancur, aku berdoa kepada Allah agar Dia membalas perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Kisah itu membuat para musafir terdiam. Mereka membayangkan betapa dalam luka hati seorang ibu. Maka Allah pun mengabulkan doaku. Lanjut perempuan itu. Dia mengubah anakku menjadi seekor keledai. Setiap malam, ringkikannya yang penuh penyesalan adalah pengingat betapa pedihnya perbuatannya. Salah satu dari mereka dengan gemetar memberanikan diri. "Bolehkah kami melihatnya, ibu?" Dengan langkah berat, perempuan tua itu menuntun mereka ke sebuah pemakaman kecil. Di sana, di bawah gundukan tanah yang masih baru, terbaring sebuah jasad. Tetapi pemandangan yang mereka saksikan membuat darah mereka membeku. Bagian belakang tulang punggungnya, yang seharusnya lurus, tampak melengkung dan menonjol, persis seperti punggung seekor keledai. Seketika, sebuah keheningan yang lebih mencekam, dari keheningan gurun menyelimuti mereka. Kata-kata terasa hampa, hanya satu kalimat yang bisa mereka ucapkan, yang keluar dari hati paling dalam, menyadari betapa dahsyatnya kekuasaan Tuhan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah, yang maha tinggi lagi maha agung. Kisah ini menjadi pelajaran, betapa besarnya dosa durhaka kepada orang tua, dan betapa berbahayanya lisan yang digunakan untuk mengejek dan menghina. Doa orang tua yang terzalimi bisa menembus langit, dan balasan Allah tidak pernah bisa ditolak. Jangan lupa like, share, dan follow untuk kisah Islami penuh makna lainnya.